Saya ulangi, baiklah teman-teman, sebelum kita menimba ilmu dalam kelas kimia lingkungan bersama Bu Eni, kita berdoa, membaca surah Al-Fatihah dan membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Bu, sudah. Amin. Ya, terima kasih. Nah, ini materi kita sampai dengan UAS. Ini sudah saya urutkan ya. Jadi ada di playlistnya kimia lingkungan. Jadi mudah-mudahan tidak ada keluhan untuk videonya kerendam, linknya kerendam chat di WA sehingga susah untuk ditemukan. Ini tidak ada lagi yang demikian. Kenapa? Karena video itu sudah ditaruh dalam satu playlist. Ya, playlistnya sudah saya namain adalah kimia lingkungan. Ada di YouTube di channel. Ya. Kemudian dan channel itu kalau lupa ada di deskripsi grup ya, deskripsi grup kita ada. Oke. Terus kemudian ini sudah saya urutkan tentang masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini umum saya belum share. Maksudnya baru saja saya sampaikan, tapi sebenarnya video ini sudah ada di playlist sejak beberapa minggu lalu. Sudah ada minggu lalu. Ini adalah masalah lingkungan, merupakan background ya, backgroundnya untuk kita mempelajari kimia lingkungan seperti apa, permasalahan-permasalahan lingkungan dunia ya. Kemudian ini yang kemarin kita bumi kita 1, kemudian tentang pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air limbah. Kemudian ada sebenarnya kemarin kayaknya ada itu WWT 1, WWT 2 ya, waste water treatment. WWT itu biasa digunakan istilah itu di industri sudah biasa. Jadi industri biasa menggunakannya dengan IPA, instalasi pengolahan air ya, karena memang tidak terbatas di limbah. Seperti yang sering saya sampaikan, nanti alumni kimia itu quality control itu tentang air itu sangat urgent, sangat penting di instansi rumah sakit, kemudian di industri, dan itu tidak terbatas di air limbah. Misalnya ambil di ini ya, PLTU Python ya. Jadi wawasan kerjanya anak-anak kimia itu ya seperti itu ya. Industri gula iya ya, industri tekstil juga, industri kemudian deterjen juga, kemudian industri pupuk juga, petrokimia ya. Misalnya begitu. Kalau di PLTU ya, PLTU yang Python misalnya, ada air-air yang digunakan untuk penguapan ya, menguapkan karena di sana PLTU. Nah, itu kemudian juga ada air yang digunakan untuk domestik, urusan kamar mandi dan seterusnya. Kemudian ada air yang buangannya dari urusan proses di sana, kerja di sana, seperti apa, airnya agak panas sehingga kemudian perlu diolah supaya ketika dibuang ke lingkungan tidak kondisi panas, seperti itu. Jadi luas sekali sebenarnya istilah untuk instalasi pengolahan air. Jadi air baik, air bersih maupun air limbah. Makin banyak membaca akan makin paham. Nah, saya hanya mengajak ya anak-anak ya. Artinya di dunia internet, di Google itu sangat banyak tawaran atau informasi yang lebih bagus dari channel saya pastinya ada. Jadi di saya hanya wakil saja, hanya sedikit saja perwakilan video-video itu. Makanya ada yang saya tulis sebagai review. Karena memang sudah di sumber aslinya banyak banget. Ya. Nah, itu saya ingin kalian sangat menguasai itu. Sangat amin ya. Kita tadi berdoa mudah-mudahan apapun yang kita pelajari ya,
sesedikit apapun yang Allah berikan untuk kita diizinkan paham, ya, paham itu kan Allah yang izinkan, Allah yang memberi, ya. Itu sesedikit apapun, syukur-syukur kalau banyak. Sesedikit apapun kita berdoa, mudah-mudahan ya Allah manfaat. Ya, itu saya mengajak anak-anak, saya sendiri juga, ayo dengan kesadaran seperti itu, dengan kesadaran, bukan nanti karena nilai. Karena kalau nilai sebatas hanya UAS selesai, padahal ke depan itu panjang, ya kan? Ke depan kalau lulus itu nanti panjang lagi, ya kan? Artinya digunakan untuk apa saja. Nggak nunggu lulus pun kita berharap besar ilmu yang kita pelajari di kimia memberikan manfaat entah untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, maupun kita mampu menjadi diberi jalan ya. Allah yang memberi jalan, kita diizinkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan keimanan kita. Ya, meskipun hanya tingkat pemahaman, kalian bisa memberikan, menambahkan, itu nggak kayak gitu, itu salah kaprah, apa yang ada di masyarakat itu salah, misalnya begitu. Misalnya ya, ada pemahaman yang keliru, nggak gitu sebenarnya yang terjadi, misalnya kalian bisa memberikan penjelasan, misalnya begitu ya. Nah, di sini ini instalasi pengolahan air limbah. Ini yang tentang kemarin review, ini videonya juga punyanya sudah ada di YouTube ya. Saya hanya menerangkan ulang pakai bahasa Indonesia. Makanya saya tulis review. Kalian bisa sangat mudah sebenarnya mencari tipe-tipe video-video begini. Itulah yang saya inginkan. Nanti kalian baca banyak, kemudian menjadi bahan diskusi waktu kuliah. Maka top banget ya. Bu, saya menemukan seperti ini, beda sama yang Ibu terangkan. Ini sumbernya, senang saya misalnya begitu ya. Jadi ada bahan kita untuk diskusi. Jadi kemudian jadi titik temu, oh itu karena untuk industri ini. Sama misalnya di rumah sakit ya, di rumah sakit itu air-airnya itu juga untuk berbagai macam fungsi. Ternyata ya instalasi pengolahan air bersih gitu saja itu macam-macam. Untuk air minum, untuk kemudian nanti masuk ke ruang rawat anak, ya itu kan anak-anak sensitif. Nanti ada kualitasnya sendiri. Kemudian ada juga air yang digunakan untuk mereka yang cuci darah. Nah, begitu rupanya ya. Begitu luasnya sekali mempelajari tentang pengolahan air ya. Jadi jangan bosan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya karena mudah sebenarnya di internet itu disajikan ya. Jadi silakan baca lebih banyak. Oke, jadi ini share screen saya sudah tampak ke Sultoni Arya? Tampak. Ini, terima kasih. Nah ini misalnya yang tadi saya minta untuk menyimak review video, silakan habis ini saya tanyai untuk apakah suka yang H+2, H+1 ataukah akhir pekan. Kita agak kejar-kejaran materi ya. Kemudian ini ada strategi pengambilan sampel. Jadi ngambil sampel dan cara mengawetkannya juga butuh paham. Salah melakukan, maka sampel dianggap tidak representatif atau tidak mewakili kondisi sebenarnya. Misalnya ini, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Semeru meletus ya, erupsi. Tentu di sana sumber air mengalami pencemaran. Itu sikap ya. Pasti ada dinas lingkungan misalnya setempat itu seperti itu, orang kimia pun memungkinkan untuk kerja di pemerintah daerah. Bagian apa? Bagian itu kondisi lingkungan seperti itu, dinas lingkungan. Segera mencari tahu, misalnya masyarakat sekitar membutuhkan air bersih, biasanya pakai sumber mana. Kemudian setelah erupsi, apakah sumber-sumber itu layak untuk biasanya dikonsumsi, diminum? Oke. Sekarang setelah erupsi masih layak untuk diminum apa enggak? Itu harus cepat. Nah, gitulah. Ya, karena masalah air ini kebutuhan utama, ya kan? Nah,
Itu juga keilmuan kimia juga masuk. Seperti itu anak-anak. Nah, ini sudah saya taruh di playlist kontaminasi dari regen, kontaminasi dan kehilangan pada analisis air. Kemudian terakhir adalah pengelolaan atau tentang limbah B3. Limbah B3 adalah limbah atau memahami ya, mengenal tentang B3. B3 itu bahan beracun berbahaya. Nah, itu kemudian nanti aditif-aditif apa yang kita harus hati-hati ya. Misalnya pewarna sintetik atau buatan itu ada yang untuk makanan, food grade misalnya. Ada juga yang dianggap tidak layak untuk makanan, misalnya seperti itu. Itu juga kita pelajari di sini. Kemudian ada juga sebenarnya satu yang belum masuk di sini, yaitu tentang green chemistry. Ya, green chemistry atau kimia hijau. Ini jadi perbincangan dunia ya. Bagaimana pencemaran oleh kegiatan-kegiatan kimia itu sangat tinggi. Nah, kalau misalnya seperti itu, bagaimana, saya ulangi pertanyaan untuk Maihlan Kusna, bagaimana cara penggunaan tawas untuk mengolah air? Silakan. Baik, suara saya terdengar, Bu. Ya, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada video itu, pada video alum atau tawas biasanya digunakan untuk menjernihkan yang keruh. Kerja tawas semua pada sistem koloid selalu stabil untuk tolak-menolak karena memiliki muatan yang sama, sehingga membuat cairan tetap keruh, tetapi ketika sudah ditambahkan alum, sehingga membuat tarik-menarik dan juga bisa berlapis sehingga berlayar-layar dan mengendap. Pengolahan air bermacam-macam, ada yang untuk dibuang di sungai, ada juga yang nantinya untuk air minum, air dan air industri. Setelah pemberian alum dibantu dengan pengadukan untuk memudahkan pengendapan, kemudian masuk kolam pengendapan, lalu dengan penyaringan dengan pasir yang bertingkat-tingkat. Oke, bagus sekali ya. Bagus sekali jawabannya, Maihlan Kusna. Sedikit saya ingin dijelaskan tentang yang bertingkat-tingkat tadi, maksudnya apa? Misalnya untuk lapisan pertama itu bisa menggunakan kayak batu kerikil, lalu yang kedua kayak arang, pasir, atau ijuk. Jadi susunan penyaringannya, Bu, yang bertingkat-tingkat. Apa begitu? Ya, betul. Tapi saya ingin yang lainnya, teman yang lainnya juga menjawab ya. Coba menggunakan istilah bahwa penyaringannya bertingkat-tingkat. Oke, tadi sudah diterangkan bahwa bertingkat-tingkat itu berlapis-lapis mungkin ya. Jadi artinya nggak satu kali saring, nggak kita kayak nyaring teh, udah satu kali itu udah lolos terus kita gunakan. Tidak demikian ya, nggak bisa. Kalau seperti itu artinya nggak akan didapatkan hasil yang jernih banget. Oke, sehingga dibutuhkan penyaringan bertingkat atau filtering atau apa istilahnya ya. Jadi misalnya boleh yang digunakan untuk menyaring, misalnya kalau kita praktek ya, itu sih tisu agak banyak, kemudian dituangkan dipakai apa? Kalian tahu ini ya, corong gelas ya, corong gelas. Kalau dipraktekkan di rumah ya sudah, corong plastik itu juga bisa dikasih tisu atau kemudian dikasih kapas. Kalau pada kondisi di lapangan juga bisa yang lainnya, karena nggak mungkin bawa tisu banyak-banyak untuk digunakan untuk filtering, atau kemudian kapas banyak-banyak juga nggak mungkin karena pastinya airnya cukup banyak. Oke, tadi pertanyaannya adalah penyaringan itu, filtering itu setelah atau sebelum diberikan tawas, dan jelaskan kenapa. Oke, silakan. Jadi penyaringan itu setelah diberikan tawas. Ya. Dari yang saya dapat dari video itu kan airnya itu kan keruh pertama.
Kemudian ditambah air itu keruh karena koagulan dalam kolitnya itu bersifat tolak menolak. Kemudian ditambahin tawas itu sehingga saling tarik menarikan. Kemudian membentuk layer-layer yang lama-kelamaan menjadi besar sehingga membentuk endapan. Itu dalam video yang volumenya itu kecil. Nah, kalau misalnya dalam industri itu ada screening, itu di mana diberi tawas dalam dalam airnya itu. Kemudian ada coagulation sama flocculation, yaitu diberi alum dibantu dengan pengadukan. Kemudian ada clarification atau sedimentation, di mana kotoran yang sudah mengendap itu perlahan keluar dari bergerak secara perlahan ke bagian endapan. Kemudian selanjutnya ke filtration, di mana filtration ini terjadi penyaringan pasir lambat. Sehingga di pasirnya itu berfungsi sebagai pengikat kotoran, di mana atau bisa disebut dengan absorpsi. Seperti itu Bu yang saya dapat. Oke, pintar 100 ya. Oke, terima kasih anak-anak. Saya ulangi pertanyaannya, terangkan tentang penyaringan pasir lambat. Poinnya adalah pada kata-kata lambat. Kenapa disebut sebagai penyaringan pasir lambat? Tidak disebut sebagai penyaringan pasir atau penyaringan pasir cepat, tidak begitu ya. Kenapa masih ada tambahan keterangan sebagai penyaringan pasir lambat? Silakan. Saringan pasir lambat adalah penyaringan yang dilakukan atau dilewatkan dengan pasir yang gerakan airnya dibuat sangat lambat. Nah, di dalam pasir tersebut itu terjadi penggantian ion yang kurang baik, dan pasir mengikat dengan peristiwa absorpsi. Oke, saya Sudah, Bu. Yang lebih jauh. Oke, ya. Tadi itu kalau ditanyai kenapa harus lambat, tadi ya lambat kan ya, dengan durasi waktu yang lambat. Oke, silakan Alfianti menjelaskan kenapa harus lambat. Ya. Butuh lambat itu kenapa? Lambat, dibuat lambat kan itu ya, dibuat lambat supaya apa? Nah, itu ya. Kemungkinan agar penyaringannya lebih maksimal, Bu, karena gerakan airnya dibuat sangat lambat itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat pada air tersebut. Oke, saya masih ingin ngulas lebih jauh supaya memastikan Alfianti paham. Oke, yang tadi bagian lambat betul. Oke, supaya maksimal, supaya interaksinya lama, anak-anak ya, supaya lama. Nggak bisa, kalau cepet gitu, kalian bisa lihat deh, bisa bayangkan ya. Bisa bayangkan ada pasir, kemudian kita taruh di botol, kemudian tengah, mulai dari atas kita tuang. Air, serut, langsung turun. Nah, kira-kira mereka mampu nggak nyaring? Nah, terus kemudian bedanya sekarang adalah dibuat lambat. Pelan-pelan, berinteraksinya lama. Gitu ya, maksud lambat itu lama. Jadi didiamkan. Di situ ada didiamkan. Ditaruh, dilewatkan ke pasir, didiamkan. Baru agak lama, tahu gitu ya. Misalnya debitnya besar, tetapi keluarnya itu dibuat kecil supaya berinteraksi dengan pasir tadi itu lebih lama. Pertanyaan saya, hubungkan dengan yang ini loh ya. Hati-hati dengan jawabannya nanti. Ya, hati-hati dengan jawabannya, jangan sampai salah. Saya kepinginnya satu kali jawab sudah betul. Hubungkan dengan yang tadi, bahwa tadi saya sudah menanyakan tentang saringan bertingkat, dan ini pasir ini salah satu dari bagian dari penyaringan bertingkat ya. Kemudian pertanyaan saya, jenis air yang bagaimana ketika berinteraksi dengan pasir? Kondisi keruh kah?
atau kondisi yang sudah tampaknya dia itu jernih. Ingat tadi sebenarnya bagiannya itu sudah dijawab sama Alfianti bahwa di sana terjadi apa? Ini. Oke. Kemudian belakang tadi Alfianti menerangkan bahwa menghilangkan kotoran. Oke. Kotoran yang jenis apa? Tampak gede-gede atau tidak tampak? Kita sudah membahas tentang kimia itu yang jernih pun tidak selalu yang di materi aerasi kemarin ya. Kalian kemarin juga sudah ini enggak? Saya terangkan tentang materi aerasi enggak ya di kimia lingkungan ya? Ada materi aerasi Alfianti? Ada. Oh ada, tapi rikotannya saya lupa nggak taruh di playlistnya kimia lingkungan. Sudah ada rikotannya, itu rikotan kelasnya saya lupa kelas yang mana, tetapi saya taruhnya untuk saya pakai nerangkan kimia dasar, saya lupa. Oke, hubungkan, nanti akan terjawab. Mudah-mudahan jawabannya langsung betul. Paham pertanyaan saya? Silakan. Menurut saya, kondisi air yang di dalam penyaringan tersebut itu masih ada butiran kotoran yang sangat kecil, Bu. Agar dari di situ kemudian dilewatkan di pasir dengan gerakan air yang dibuat sangat lambat, ya untuk menyaring kotoran kecil tersebut, Bu. Pokoknya kondisi airnya tuh yang masih mengandung konsentrasi amonia, zat besi, dan zat-zat yang menimbulkan bau. Nah, dengan melewati pasir lambat ini, baunya dapat dihilangkan sehingga mempunyai kualitas air yang baik, gitu, Bu. Oke. Sampean iki layarnya tolong nggak usah segini ya. Nggak apa-apa teman-teman juga biar apal ya. Silakan Afrika. Cam dulu, kameranya coba dibetulkan dulu. Kamera coba cuman di share dikit. Ya, oke, segitu, bertahan segitu ya, jangan melorot lagi. Oke. Saya tanya ulang. Kalau kasat mata. Tadi jawabannya jawabannya benar. Tapi saya ingin tahu. Itu tadi kan hasil membaca, hasil browsing. Oke, enggak apa-apa. Pokoknya yang membaca ngerti yang dibaca, menyampaikan apa yang dibaca tadi itu menjadi ngerti gitu loh, paham. Oke, kalau kasat mata itu tadi yang disampaikan, secara kasat mata airnya tadi itu keruh apa sudah jadi jernih. Terangkan ya, gak milih tok ya, tapi terangkan. Sudah jadi jernih, Bu. Cuman masih mengandung sinyal-sinyal yang kualitasnya kurang, kayak masih ada zat-zat yang masih bikin bau. Andai kata tidak bau, apakah harus yang berbau saja yang bisa atau yang boleh atau yang harus dikasih penyaringan pasir lambat? Kalau nggak berbau, jernih, nggak berbau, masih diperlukankah pasir lambat, penyaringan pasir lambat? Yang lain siap-siap nih. Kayaknya kita masih berkutat di sini. Monggo. Menurut saya masih gitu, karena masih ada gitu senyawa-senyawa lain. Oke. Jawabannya sudah benar, tapi saya ingin mungkin anak-anak yang lainnya bisa mengutarakan dengan bahasa mereka lainnya. Oke, jawabannya sudah benar. Oke, terima kasih Afrika. Karena itu udah jawabannya itu udah agak jernih karena kan sebelumnya kan udah dilakukan koagulasi, udah dikasih alum, jadi endapan-endapannya udah ke situ. Terus waktu di waktu pengendapan
waktu di pengendapan kan juga udah endapannya juga udah full. Jadi waktu pas di pasir lambat itu kemungkinan airnya itu udah jernih, namun senyawa-senyawanya itu mungkin masih ada kan di air jernihnya, karena kan pas difiltrasi di pasir lambat itu nanti kan ada penyaringan kayak arang, batu atau pasir atau apa, karena nanti senyawa itu akan lengket pada itu yang tingkatan-tingkatan pasir lambat itu, Bu. Itu jawaban saya gitu aja, Bu. Jangan nggak pede ya. Sebagian jawabannya udah 80% lah benar ya. Tinggal diperhalus pakai bahasa-bahasa kimianya aja yang lebih menyentuh gitu ya. Oh, ini senyawa apa. Oke. Simak anak-anak, saya berusaha menjawab membacakan kesimpulan dari teman-teman yang tadi sudah jawab. Oke. Jadi karena betul ya sudah yang disampaikan Suryadi Sarifullah ya, bahwa sudah mengalami pengendapan karena koagulasi, maka kondisi yang masuk di penyaringan pasir lambat itu harus, bukan boleh jernih boleh enggak, bukan, tapi harus sudah jernih ya, bukan pilihan. Oh, nanti saya taruh depan aja deh pasirnya, bukan ya. Kalian bisa bayangkan kalau kemudian di awal kondisi masih keruh banget atau banyak baru row-nya air itu ya bisa ada yang terapung minyaknya, ada kemudian ada kertasnya, ada daun-daunnya, itu kemudian kita kasih pasir. Kira-kira malah memberikan masalah enggak di perpipaan? Pasti, ya kan? Jadi bukan pilihan, bukan bolehkah pasir lambat ditaruh depan? Bukan. Tapi pasir lambat harus taruh di akhir, hampir akhir ya, sebelum dikasih desinfektan. Ya, berarti yang masuk di pasir lambat harus yang sudah jernih. Tetapi karena memastikan meskipun jernih ya, di keilmuan kimia kita meskipun jernih kan tidak menutup kemungkinan masih ada, jangan bilang senyawa-senyawa. Kalau senyawa ya, senyawa itu misalnya kalian bisa sebutkan apa, misalnya tadi NH4 apa misalnya ya. Tetapi yang lebih apa kalau sudah menjadi bersama dengan air yang jernih, berarti dia bentuknya apa? Yaitu adalah ion. Ya, ion. Nah, tidak semua ion itu kemudian diterima oleh tubuh kita. Artinya tidak semuanya bagus. Atau kemudian dia memang bagus, tetapi kadarnya tidak boleh kebanyakan. Misalnya begitu. Dan ini memang nggak tampak oleh mata. Ya, udah jernih memang. Tapi ion, kalian kalau beli minuman berion, nah misalnya apa, minuman apa yang berion, apakah kalian bisa lihat titik-titiknya? Nggak bisa, ion nggak bisa kelihatan. Disaring, pakai saringan apa yang bisa menyaring ion? Maksudnya saringan filter-filter kayak saringan teh, itu nggak bisa kan? Wattman aja, kertas Wattman kita sudah kenal penyaringan yang lebih halus lagi ya ukurannya. Kertas Wattman, apakah bisa menyaring ion? Tidak bisa juga, nggak bisa. Lebih halus lagi, yaitu jangan kepikir pasir itu nanti ketutupan atau terlapisi maksudnya terlapisi nanti ada titik-titik. Kebayangnya adalah misalnya air yang ada titik-titiknya, partikel-partikel kemudian nempel di pasir. Bukan juga, karena dia bentuknya ion. Nah, ketika ion-ion tadi itu berinteraksi dengan pasir, tadi sudah disebutkan di siapa tadi teman yang bilang bahwa di situ ada adsorpsi. Di situ bisa pergantian ion. Jadi di pasir-pasir ya, sebenarnya Allah menciptakan sangat detail, itu tadi kita bahaskan IPAL. Artinya IPAL ini adalah buatan manusia, ya. Jangan dipikir ini adalah kecanggihan manusia saja, tetapi sebenarnya di alam semesta ada banyak. Ya, kalau kalian lihat di sungai, ya, sungai-sungai yang kemudian airnya jernih, di situ ada banyak pasir-pasir yang hitam. Betul enggak? Ya.
Kalau ditanyakan, pasir-pasir itu berasal dari mana? Apakah dari batu yang gede-gede tadi itu luluh gitu? Ternyata kan tidak, hampir seperti pasir di pantai, bukan dari karang yang hancur. Bukan juga nanti kalau ditanyai anak-anaknya punya anak, kemudian ditanyai main ke pantai sama keluarga, nginjek pasir, Pak, ini pasirnya dari mana ya? Oh, itu dari langit, Nak. Itu bintang yang hancur jatuh pada waktu malam hari ya, itu ya dongeng. Misalnya karena bapaknya nggak bisa jawab sebenarnya. Bukan karang juga yang hancur, tetapi dari mana itu berasal? Dari air ya. Ion-ion yang ada di air mengalami oksidasi ya, aerasi itu kan kemarin ya sudah dibahas. Nah, pada saat pasir lambat, penyaringan pasir lambat, jadi diharapkan ada interaksi ya batuan-batuan tadi, air itu dengan batuan-batuan itu atau pasir tadi itu. Jadi rata-rata ya, kalau misalnya ada pasir, kalian mungkin dengar kesadahan air ya, ada kesadahan berarti ada Ca 2+ tinggi, Mg 2+ tinggi. Nah, ini kemudian kalau misalnya kita masak, ketika kita masak, airnya sudah jernih, kita punya air jernih. Tetapi ketika kita masak, ternyata menimbulkan kerak di peralatan dapur. Ya. Nah, kalian patut berpikir, ini dari mana ini? Tadi jernih, tapi timbul kerak. Nah, itu adalah peristiwa oksidasi ya. Jadi ion-ion yang tidak tampak ketika dididihkan, dia berinteraksi dengan oksigen lebih cepat karena kita tambahkan suhu yang tinggi pada saat memasak air, menghasilkan kerak. Nah, kalau kita mau hemat energi, IPAL itu tidak kita didihkan, ya. Nah, kita kalau punya air banyak terus dididihkan dengan mau mengurangi kesadahan, itu kan energi tinggi. Yaitu salah satu lainnya untuk mengurangi kesadahan, misalnya anggap yang belum selesai setelah jernih tapi belum selesai PR-nya adalah kesadahan, maka diberikan pasir lambat ya, diinteraksikan dengan pasir akan mengurangi kesadahan juga. Ada interaksi antara pasir dengan ion-ion tadi itu. Nah, oke, nanti kalian bisa berpikir kreatif bagaimana kemudian membuat air yang lebih sehat, air minum yang lebih sehat. Ya kan banyak air isi ulang kemudian dianggap layak, dianggap tidak layak, itu ada ya di bacaan-bacaan itu ada. Disinyalir ini air isi ulang ini mengandung ini. Atau kemudian di daerah-daerah yang berkapur misalnya ya, itu air-airnya kurang bau, misalnya ada yang bau tanah ya misalnya begitu. Jadi tapi nggak semua yang tidak baik itu di dalam air yang jernih itu menghasilkan bau. Artinya air yang jernih tidak kalau di keilmuan kita di kimia tidak menjamin bahwa sudah layak untuk konsumsi. Kalau konsumsi pasti kan kualitas airnya harus lebih tinggi daripada misalnya air untuk pasokan di industri. Seperti itu ya, anak ya. Kita mohon maaf sebelum Ibu itu kontaminasi dari reagen bukan analit. Ya, kontaminasi sebutkan dua contoh kontaminasi analit. Maksudnya kontaminasi itu tadi saya contohkan. Umumnya misalnya 10, kok terbaca jadi 100, dari mana ini? Berikan 2 sumber kontaminan ke analit kita, gampang kan? Iya Bu, sebelumnya mohon maaf, yang Ibu share kemarin itu adanya kontaminasi dari reagen Bu, bukan analit. Oh, ada di video YouTube-nya. Oke. Kalau begitu saya ganti pertanyaannya adalah kontaminasi dari reagen. Oke, terangkan apa yang dimaksud kontaminasi dari reagen. Ya, kontaminasi dari reagen itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu ada asam mineral dan amonia. Yang kedua yaitu padatan anorganik. Yang ketiga yaitu reagen organik. Dan yang keempat yaitu solvent organik.
Yang pertama, asam mineral dan amonia. Itu dibedakan menjadi yang pertama, extra pure acid mengandung logam dari level yang sangat rendah. Umumnya reagen dengan kualitas ini harga mahal. Yang kedua yaitu ultra pure. Secara umum mengandung konsentrasi logam cukup rendah, tetapi kandungan beberapa elemen bervariasi dan satu produk ke produk yang lain. Yang ketiga yaitu analytical reagent grade acid. Biasanya mengandung logam-logam sesuai dengan yang tercantum pada label tersebut. Kemudian pemurnian biasanya dengan cara kristalisasi atau filtrasi. Yang kedua yaitu padatan anorganik. Reagen organik biasanya mengandung logam yang Oke. Lulu, jawabannya sudah benar. Nanti kalau sampai borong semua, temannya nanti tidak ada kesempatan untuk menjawab. Udah cukup ya, karena saya mintanya 2. Sama jangan jawab semuanya. Oke. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Mohon maaf kalau saya menanyakan yang satunya kontaminasi analit, ternyata saya tayangkan kemarin saya menyuruhnya adalah yang kontaminasi regen. Oke, cukup dulu ya. Oke, saya ingin memberikan pertanyaan ke yang lain. Terima kasih Lulu. Oke, disimpan aja ya. Nanti ada di WA saya minta. Presiurin aja ya. Kalau nggak ada baru nunjuk. Sudah adzan. Pink. Ya Bu. Kenapa kok selalu nutup layar dengan profil yang nggak bisa kalau diginiin hilang. Kalau on cam yang hilang apanya? Maksudnya kalau dikeluarin zoomnya gini langsung hilang kameranya. Dikeluarin zoomnya langsung hilang kameranya. Ini saya nggak tahu ya. Kita break adzan dulu ya. Jadi tadi Pinky sudah menjawab dengan kalau es kering itu kok es kering ya? Itu adalah ini biasanya adalah CO2 yang dibekukan ya. Ini biasanya kalau di mall-mall itu biasanya begitu. Jadi es tapi ketika kita pegang itu enggak kemudian tangan kita basah. Ya. Itu ada, kemudian ada beberapa gel yang kalau misalnya di biasanya itu untuk di box pengiriman ya, mungkin sekarang online Shopee Food itu juga Shopee Food GrabFood juga dilengkapi itu, misalnya yang dibeli adalah misalnya atau tempat-tempat yang menyediakan penjualan es krim sampai tempat tidak boleh meleleh misalnya begitu, tetapi tidak pakai kulkas berjalan kan gitu ya, karena di mobile karena bergerak itu maka menggunakan gel yang dibungkus pengganti es batu ya. Itu ada juga seperti itu supaya suhunya dibuat dingin banget supaya prosesnya tidak rusak, prosesnya tidak menuju basi. Misalnya kita punya sampel ngambil di air sungai, kan air sungai misalnya anggap aja seperti seperti air kolak kita, misalnya begitu ya. Kan kalau kita pagi, sore sudah basi. Air sungai juga bisa begitu. Ya dia sudah jelek, sudah basi ya. Tetapi proses fermentasinya tidak berkelanjutan. Kita inginnya ketika kita uji sama dengan kondisi di saat kita ambil itu ya, memastikan bahwa ini memang pekerjaan yang tidak mudah tetapi harus ditempuh oleh seorang peneliti yang misalnya jaraknya antara laboratorium dan tempat pengambilan sampel cukup jauh sehingga harus diamankan di dalam perjalanan supaya bagus sama dengan kondisi pada saat ambil sampel. Hal-hal seperti itu harus diamankan, diupayakan supaya tetap bagus begitu ya. Terima kasih Pinky tadi sudah menjawab persis seperti di video, detail sekali ya. Saya kepinginnya anak-anak selain membaca sambil kalau ada bagian yang tidak tahu misalnya es kering, browsing tentang es kering itu apa
Ya, sehingga tambahan ilmunya dapat. Misalnya kotak box hidrotermal, ya apa? Kok hidrotermal ya? Apa yang tadi itu? Misalnya suhunya bukan hidrotermal ya. Ini kalau misalnya box yang memastikan isotermal ya. Isoterm. Iso itu tetap, term itu suhunya tetap. Jadi kotak-kotak yang isoterm, kotak-kotak yang kemudian suhunya tidak berubah selama dalam perjalanan. Ini memang harus ada strateginya. Jadi nggak boleh ngambil sampel seperti orang mau piknik aja ya, yang disiapkan makanannya, botolnya, tapi kemudian nggak dipikirkan, nggak ditulis, nanti ini saya ngambil jam berapa, sampai lokasi nanti saya nggak boleh kecapean, harus saya amankan dulu. Jadi bukan kemudian kayak orang piknik, bekalnya didahulukan, wadah-wadahnya disiapkan, berangkat saja sewenang, kayak orang jalan-jalan karena misalnya ngambil sampelnya di Cangar ya, di air terjun Cangar, wah seneng kan jalan-jalan sambil jalan-jalan. Istilahnya judulnya mengambil survei dan mengambil sampel, padahal ya jalan-jalannya lebih banyak ya. Misalnya begitu, menikmati refreshingnya, oke nggak apa-apa, tetapi harus dipastikan nanti sampelnya ketika sampai pulang dari jalan-jalan tadi ambil sampel tetap masih bagus. Jadi harus diperkirakan waktunya, berangkat jam sekian, pulang jam sekian, labnya masih kondisi buka sehingga saya bisa memasukkan ke freezer, misalnya begitu-begitu. Itu namanya strategi. Terus wadahnya juga diperhatikan. Kalau sampel saya A, apakah semua wadah bisa? Ternyata enggak. Ya kan gitu. Itu harus kenapa sih perlu kita memikirkan segitu amit ya? Ya daripada kita capek-capek, terus udah capek ngambil sampel, kemudian menganalisa itu juga regennya ya nggak murah, ya kan? Langkahnya, prosedurnya panjang, terus tahu-tahu datanya kita nggak diterima, artinya datanya kita aneh gitu. Umumnya itu misalnya sekian, 400-an misalnya, ternyata kita dapatnya 1.200 terbaca. Diulang, dianalisa, tetap aja 1.200, kan kita akan pusing, nangis, ngerasa ya kan? Masa kita mau ngulang lagi, ngambil sampel lagi. Dan kemudian namanya sampel lingkungan, misalnya kadar besi, ya itu selalu dalam kadar yang sangat rendah. Ya, semua sampel-sampel itu kan kondisinya rendah. Misalnya nggak mungkin kita kadar besi, terus kemudian kita ngambilnya adalah kadarnya tinggi kayak nemu paku di sungai gitu. Ini besi, dapatnya tinggi. Kan nggak gitu. Pasti kecil sekali. Kadar yang kecil sekali itu kita harus hati-hati. Saya seringkali mengumpamakan begini. Kalau kita beli beras 1 kilo, kemudian ada butiran pasir, kerikil itu ya, butiran kerikil itu, kita beli pasir beras 1 kilo tadi itu, kemudian ada butiran 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ya kita nggak rame lah, nggak komplain. Ya nggak rame ya biasa, diambil, dibersihkan, misalnya begitu. Atau kemudian sudahlah kepingin beras yang lebih bersih, nggak ada pasirnya, misalnya begitu. Tapi beda kalau kemudian kita beli emas 1 gram. Ya kita beli emas cuma 1 gram di pasar. Terus ada kerikilnya, ngamuk, ya kan? Artinya karena kita nganalisa tadi itu udah kecil, kontaminan sesedikit apapun pasti akan memberikan pembacaan yang signifikan. Karena kita kecil banget. Bekerja dengan konsentrasi yang sangat kecil-kecil. Ya mudah-mudahan sampai sini paham ya anak-anak.